Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa ba'dah. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram, para sesepuh majelis Laduni Quran yang saya hormati, para bapak, para ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di haflah yang mubarakah ini. Kiranya hadirnya kita semua ini ada dalam ridho serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pada malam ini merupakan malam yang ke-13 di bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah ini merupakan pertemuan kita yang ke-14. Semoga pertemuan kita yang ke-14 ini merupakan hasil perjuangan kita, kiranya bisa mulai nampak terlihat, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Karena yang paling penting, kita semua oleh Allah diberikan sehat walafiat, kemudian keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena pada malam hari ini banyak SMS atau WA yang saya terima, kondisinya kurang sehat. Yang pertama, yang kedua mungkin berbarengan dengan kondisi mauludan di tempat masing-masing. Kalau kita mungkin nanti mauludannya kita ambil di akhir aja, supaya jadi penyocok gitu kan. Kalau terakhir kan di tempat lain sudah selesai, kita jadi penyocoknya nanti gitu. Karena yang paling banyak saya lihat, misalnya rombongan Gunung Puyuh, hampir sebagian ini posisinya di rumah sakit gitu. Ya, moga-moga Allah berikan kesembuhan. Amin. Kemudian juga wilayah Cibadak juga malam hari ini juga kurang sehat gitu ya. Bahkan ya termasuk Besan juga kurang sehat. Kemudian juga mungkin yang lain-lain termasuk Ibunda Buya Rofi pada saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Hermina. Nah, ini semua yang sakit saudara-saudara kita, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, wasilah dorongan doa dari kita semua, Allah berikan kesembuhan. Amin. Kemudian juga moga ini yang ke-14 ini nanti pada saat wasubba alayya rizqan, Allah curahkan rezeki kepada kita semua. Amin. Jadi nanti rezekinya itu, permohonannya itu seperti kemarin, satu aja, jangan banyak-banyak ya. Tapi kalau mau dijamak, kalimat jamaknya bisa begini: syukuri dulu baru minta gitu. Gimana mensyukurinya? Ini minta apa aja? Minta sehat, minta samawanya sakinah mawaddah warahmah, minta dilancarkan, minta diluluskan, minta apalah gitu. Kalau mau dijamak itu bahasanya disyukuri baru dalam kalimat taufik dan hidayah gitu ya. Ya Allah, abdi nampi buktosna taufik dan hidayah di waktos ayeuna gitu.
dalam bahasa Sundanya begitu. Tardasnya. Jadi kalau taufik hidayah itu mulai dari A sampai Z ke bawah. Nah nanti pasti ayat keretak ujungnya apa nah? Ya mangga itu mah. Gitu ya. Dina wasubba nanti. Nah karena saya lihat ini semua biji korma sudah mekar nih. Dengan ku bapak ibu ditelak-telak eta biji korma teh. Itu kan seperti yang saya sampaikan, salah satu keunggulan kurma ajwa itu kan seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting di sini, cuman kadang kasihannya begini. Saya pernah menyampaikan nanti puncaknya majelis kita ini malam ke-14, gitu ya, malam ke-14, sehingga dari pagi saja tadi sudah kumpul semua, kumpul mengarungi kita, mengelilingi kita. Tentu beliau-beliau ini tugasnya ngaminkan dari doa-doa kita, diaminkan. Kemudian nanti beliau-beliau ini nanti setelah amin ya pulang, gitu kan. Nah, yang saya kagumi kok masih bertahan gitu. Padahal saya tadi udah diusir balik we. Eknal jadi mau disuguhan. Nyari disuguhan kan kudu bebeleman berenuk gitu mah. Kudu anu cenah. Ya alhamdulillah pada malam hari ini juga apa yang telah Bapak Ibu sumbangkan baik berupa konsumsi maupun snack kiranya oleh Allah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian apa yang menjadi hajat, maksad kiranya ku Allah dikabulkan. Itu. Kemudian juga yang paling penting di sini wasilah kita malam ini nanti kita sedikit bersalawat karena nanti ini juga merupakan bulan Maulid ini kan kelahiran Nabi merupakan hari kebangkitan, bangkit. Jadi kalau kita masih terpuruk misalnya, berarti kita tidak menghayati hikmah daripada nilai-nilai yang terkandung dalam bulan Rabiul Awal. Nah, jadi mari kita hayati hikmah yang terkandung di bulan Rabiul Awal. Sebab besarnya hikmah yang ada di bulan Rabiul Awal sebetulnya nggak akan bisa dilukis dengan kata-kata. Saking indahnya. Ya bayangkan api yang disembah oleh Majusi di Persia padam. Artinya apa? Kalau tubuh kita di bulan Rabiul Awal masih keneh aya kasebut, wah ya urang mah kahancikan anu, waduh ada tuh. Bohong. Kenapa? Api yang disembah oleh Majusi aja padam. Arti api itu kan bosnya jurik. Gitu ya, bosnya jurik. Iblis itu. Karena kenapa? Api itu kan merupakan bahan ciptaan iblis. Jadi iblis itu diciptakan oleh Allah dari api. Api bisa dipadamkan pertama dengan air, maka berwudulah. Yang kedua dengan Nur Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, api yang disembah mati. Yang kedua adalah berhala yang ada di Ka'bah 360 berhala. Mulai dari Lata, Uda dan sebagainya yang disembah oleh kafir Quraisy pada saat itu satu persatu hancur, jatuh ke bawah. Artinya kalau pada di bulan Rabiul Awal ini kita masih memuja dunia, mengejar dunia, bahkan yang sangat dirugikan karena dulu kan dari Yaman, dari Persia, dari Habsyi, dari Taif. Kalau bulan Rabiul Awal itu suka datang ke Ka'bah, Riyadhah. Lamun urang aina di bulan Ramadan datang ke kuburan-kuburan lalu Riyadhah berhari-hari, non bedahan aja kafir Quraisy. Gitu. Jadi bagaimana? Allah telah sediakan kita tempat Riyadhah, ada majelis, ada masjid, ada musola, kan gitu. Ini yang harus kita pahami. Sebab orang, wah, ziarah di bulan Rabiul Awal bagus, sangat bagus.
Yang dilarang di situ tirakatnya. Sebab apa? Itu bisa jadi budaya jahiliyah. Non budaya jahiliyah datang ke makam-makam, wah tirakat hayang ketaikan anu, hayang anu. Padahal ku Allah Ka'bah saja yang penuh dengan berhala dihancurkan oleh Allah dengan wasilah lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta nu kadua. Nu katiluna nyaeta pernah kemarin saya dongengkan apa? Suami istri kan? Suami istri yang notabene mereka itu sudah punya anak yang lumpuh sudah 70 tahun lumpuh. Nah, pas lahirnya Rasul malam itu anak yang lumpuh ini sembuh total, yaitu malam Senin, malam 12 Rabiul Awal. Akhirnya kolot, nah ini karena ulama, itu peristiwanya di Yaman. Berangkatlah ke Makkah. Setelah sampai ke Makkah, beliau cari rumah Rasul dan ternyata ketemu. Cuman Siti Aminah pada saat itu dipesan oleh kakeknya Abdul Muthalib, Aminah, maaf maksudnya mertuanya, Aminah, siapapun yang datang jangan diizinkan masuk. Baik, ayah. Akhirnya berangkatlah Abu Bakar, maaf Abdul Muthalib, melihat karena di Ka'bah itu sudah berantakan, berhala sudah hancur. Kemudian itu 3 orang yang tadi datang ingin menemui Rasul, makanya begitu masuk ke dalam rumah diizinkan oleh Aminah hanya sebentar. Anak yang tadi lumpuh akhirnya dia mencium kaki Rasul. Begitu mencium kaki Rasul keluarlah cahaya gitu. Kemudian bapaknya mencium dada Rasul. Kemudian ibunya mencium kening Rasul. Makanya kenapa ibu kalau lahir anak yang harus dicium pertama apa dulu? Kaki, kemudian dada, kemudian kening. Doanya dibaca kumaha? Allahumma ya adamaskun fil badani ya Muhammad aifin nuri ya Muhammad. Ketika mencium kening, ketika mencium kaki, Allahumma ya aliyu min qadir wa ya aliyu min nuril jannah. Pendek doa nama. Ketika mencium dada, yaitu tadi ya fattahu ya alim. Singkat. Makanya kalau punya anak nanti cium dadana, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim gitu. Urang marhaban ya nurul ain, alus daripada teu ge. Daripada eueuh kan alus eta ge. Gitu kan? Bagus eta ge daripada enggak ada. Tapi itu yang pokok tadi. Minimal dari sekian jamaah aya nu ngartieun nu gitu. Oh, tapi mah teu ngarti, ngaji. Kayak gitu ya. Tak seperti itu. Saya kira itu. Kemudian orang yang bertiga ini keluar lagi, lalu dia nanya sama anaknya, nah sekarang kalau kamu pulang ke Yaman setelah bertemu dengan khataman nabiyyin, nabi penutup, nabi akhir zaman, apakah kamu akan mengikutinya? Karena orang Yaman dulu teh belegukna kieu Bu, belegukna kumaha belegukna cenah. Ketika datang Nabi Musa, mereka mengatakan begini, wahai Musa, kami tidak akan mengikuti engkau, tapi nanti kami akan mengikuti Isa alaihissalam bin Maryam. Nah, selesai Musa, datang Nabi Isa, lahir Nabi Isa maksudnya. Ketika datang Nabi Isa, mereka juga mengatakan, hai Isa, kami tidak akan mengikuti engkau, tapi kami nanti akan mengikuti Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Tak belegukna. Datang Nabi Muhammad sarua belegong. Tak gitu. Nah itu makanya Yahudi Yaman dulu seperti itu. Akhirnya orang tua ini nanya sama anaknya, maukah kamu nanti mengikuti Muhammad? Gak tahu ayah, sambil garuk-garuk kepala. Baik, kalau kamu gak mau, ayo kita masuk lagi. Masuk lagi ke dalam. Begitu masuk ke dalam, apa kata ayahnya? Nah,
ma ta'budu min ba'di. Kalau bapakmu nanti mati, nak, kamu mau nyembah apa? Mau nyembah Allah, mau nyembah tapekong? Kalau orang tua sekarang itu biasanya berpesan ke anak apa, Bu? Ma ta'kulu min ba'di. Nah, lamun bapakmu paeh, maneh rek nyatuk naon. Kan gitu, rata-rata. Kita sekarang masih hidup begini aja udah pesan. Nah, toko itu buat si anu, rumah ini buat si anu, mobil buat si anu, motor buat si anu. Nggak perlu itu sebetulnya. Nah ini, akhirnya si anaknya nggak bisa jawab, akhirnya masuk lagi minta izin ke Siti Aminah, ibunda Rasul, masuk lagi mendekat kepada Rasul yang masih bayi, lalu bapaknya berdoa, aminkan katanya, lalu diaminkanlah. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mautu inna lillahi wa inna ilaihi. Tiga-tiga nate maut karena nggak sanggup mata kudu mimbadi. Aina pertanyaan saya, Bapak Ibu kuat keneh teh ibadah ke Allah? Insyaallah kuat kenehnya. Ya lamun kuat keneh berarti umur panjang keneh. Lamun tos teu kuat ibadah ke Allah tadi teh ya alam taro ilal ladzi can paeh keneh tiangan tali gantung diri beres. Saya kira sebagai mengingatkan bahwa malam ini walaupun malam ke-13 tapi kalau hitungan kalender Masehi, kalau Masehi 13, tapi kalau istiwa ini udah masuk 14 gitu ya. Jadi 14, 13, 14 ya sama sajalah. Mudah-mudahan Allah berikan kita syafaat Rasulullah melalui laduni Quran, kita pun bisa mendapatkan bihaqil Quranil Azim, sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mangga enak orang kawitan.